Setelah menjamu Jepang, selanjutnya Indonesia akan meladeni Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Tentu saja dari segi kekuatan, Arab Saudi tak lebih hebat dari Jepang. Namun bukan berarti kita dapat meremehkan Arab Saudi yang baru saja memanggil pelatih lamanya Hervé Renard. Meskipun begitu, dengan kondisi Arab yang sedang kurang stabil usai ditinggal pemain utama, termasuk Salim Al-Dosari karena cedera, harusnya Jesus dan kolega bisa memanfaatkannya. Asal ya, Coach Shin benar-benar berani tampil dengan lebih menyerang alias nggak melulu nunggu di belakang jebol duluan, terus baru deh nyerang. Nah, semua tahu kalau sekarang timnas Arab udah ada di Indonesia, bahkan sejak kemarin ketika laga Indonesia melawan Jepang. Dan sepertinya tim Arab beneran nyaman loh dengan segala kultur budaya di Indonesia. Bahkan Ali Al-Bulaihi aja sampai berubah jadi mode Hello Kitty, yang mana ia terlihat begitu ramah sama masyarakat Indonesia, terutama yang bening-bening. Selain itu, ada momen lucu nih ketika salah satu staf pelatih Arab yang jogging pagi-pagi, baliknya kejebak macet. Yang mana mungkin itu adalah hal yang pertama kali ia lihat. Meskipun para pemain terlihat enjoy, namun media-media Arab sempat melayangkan kritik kepada PSSI terkait jarak bandara ke hotel yang dirasa terlalu jauh. Ahlan wa sahlan, Timnas Arab Saudi. Selamat datang di Indonesia, negara yang sungguh ramah dan mempesona ini. Yap, kedatangan Timnas Arab Saudi benar-benar disambut loh sama publik tanah air. Dan itu terlihat dari banyaknya orang yang ada di bandara ketika itu. Sesuatu yang pastinya sangat positif, karena sekali membuktikan kalau publik tanah air emang seramah itu. Nah, satu nama nih dari tim Arab yang kayaknya beneran populer di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Ali Al-Bulaihi. Pemain yang semua orang tahu, songongnya luar biasa ketika di atas lapangan. Tapi, apa yang terjadi ketika ia datang ke Indonesia? Disambut dong. Bahkan nih, Al-Bulaihi yang ibaratnya serem, mendadak jadi mode Hello Kitty, yang mana itu terlihat dari keramahannya ketika meladeni permintaan foto dan tanda tangan warga Indonesia, terutama yang bening-bening. Hade dasar cowok di mana-mana sama aja. Gak cuman itu, Al-Bulaihi bahkan juga langsung PW banget ketika sampai di hotel, yang mana itu ia tunjukkan dalam sebuah postingan di akun sosial medianya beberapa waktu yang lalu. Intinya, kesan pertama yang didapat timnas Arab di Indonesia adalah orang-orang yang ramah dan baik hati. Yang mana itu sekali lagi membantah tuduhan Bahrain yang mengatakan kalau orang Indonesia itu mengerikan. Lebih lanjut, keseruan para pemain timnas Arab di Indonesia juga dibuktikan dengan enjoy-nya mereka ketika main kartu bareng. Nah, mungkin yang paling berkesan adalah ketika salah satu staf pelatih timnas Arab jogging nih pagi-pagi. Ia sama sekali nggak nyangka pas mau balik, jalanannya tiba-tiba udah padat merayap. Gak cuman itu sih, pas latihan pun para pemain timnas Arab juga dibuat kaget karena warga Indonesia tampak antusias liatin mereka latihan, bahkan sampai menyanyikan yel-yel selamat datang. Pokoknya lucu sih, dan kayaknya itu membuat para pemain Arab makin senang berada di Indonesia.
Sementara itu, meskipun para penggawa timnas Arab tampak enjoy, tidak dengan media-media di sana yang merasa kalau timnas Arab memang sengaja dikerjain. Yap, salah satu media Arab bernama Aryadia mengkritik PSSI terkait jarak tempuh antara bandara ke hotel yang dianggap terlalu jauh. Menurut media tersebut, Indonesia dituduh sedang ingin mengerjai tamunya. Karena dengan begitu, para pemain Arab harus menempuh perjalanan cukup jauh dari bandara ke hotel sehingga pastinya akan membuat para pemain semakin kelelahan. Timnas Arab Saudi ditempatkan di hotel yang jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jika dihitung dengan waktu perjalanan, jaraknya setengah jam dari bandara ke hotel, tempat menginap di Jakarta Selatan. Walau jarak hotel ke Stadion Utama Gelora Bung Karno hanya 4 km, namun bus yang membawa Timnas Arab Saudi harus menempuh jarak sejauh 31 km dari bandara ke hotel tempat para anggota Timnas Arab Saudi menginap, ungkap media Arab Aryadia. Di apaan sih? Nggak inget apa pas kita away ke sana? Bus timnas diputer-puter jalurnya sampai perjalanan yang semestinya 15 menit bisa jadi 1,5 jam. Di sisi lain, menyambut laga melawan Indonesia, Hervé Renard mengaku akan melakukan apapun untuk menang. Terlebih, kondisi mental serta panasnya situasi yang terjadi di timnas Indonesia pasca kalah dari Jepang. Dinilai pelatih asal Prancis tersebut sebagai sebuah keuntungan. Meskipun di satu sisi, hal itu juga bisa jadi ancaman karena Indonesia pasti akan tampil habis-habisan demi mengisi kebangkitan di depan fans sendiri. Maka dari itu, Renard meminta para pemainnya untuk bermain serapi mungkin dan sesemangat mungkin seperti apa yang mereka tunjukkan ketika main melawan Australia. Dan Arab sendiri juga sedang butuh poin karena dengan sikon sekarang, posisi mereka sangatlah belum aman. Saya merasa pantas berada di sini. Seolah-olah saya tidak pernah meninggalkan tim ini atau kerajaan Arab Saudi. Kami memiliki keinginan besar untuk membuat rakyat Saudi bahagia. Sejumlah besar pemain bersama saya bersama staf teknis, medis, dan administrasi, dan saya merasa percaya diri dengan mereka. Dan tujuan saya adalah lolos bersama mereka ke Piala Dunia. Kita semua tahu pentingnya pertandingan di depan kita. Kita harus fokus dan kuat seperti hari ini lawan Australia. Dan fokus saya adalah meraih 3 poin dan lolos ke Piala Dunia secara umum, ujar Hervé Renard, dilansir dari Ashraf Al-Awsat. Yap, terlepas dari apapun, Indonesia sangat punya potensi kejutan untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Apalagi para timnas Garuda sudah berjanji akan bermain habis-habisan pasca kalah telak dari Jepang. Namun dari semua itu, kita semua pasti berharap kalau Coach Shin bisa tampil lebih berani dan percaya diri untuk menyerang. Selain itu, buktikan Coach, soal anggapan miskin taktik itu nggak benar. Karena sejauh ini ya, penilaian orang hanya berkutat pada skema parkir bus, counter attack, dan kalau mentok ya udah masukin Arhan. Dan yang paling penting, tolonglah itu si Eliano dikasih kesempatan. Masalah nanti dia mainnya gimana, yang penting dikasih kesempatan dulu lah. Karena kami yakin Eliano nggak sejelek itu kok. Kalau soal ukuran fisiknya yang kecil, mungil, dan imut-imut, bukan berarti dia nggak punya kelebihan lain. Ingat, kecil belum tentu rapuh, dan gede belum tentu kuat. Lagian ya, kapan sih Indonesia punya pemain yang begitu multi posisi kayak Eli, bisa main di posisi apapun kecuali kiper. Skill dia ada, speed dia punya. Visi bermain ya lihat aja pas di klub kayak gimana passing dan pergerakannya. Intinya biar nggak lupa nih, kalau Eli emang sejelek itu, terus 92 kali dia dipercaya tampil di Eredivisie itu ngapain? Gak semua pemain itu dinilai dari atribut bertahan doang. Tom Haye, kalau disuruh jadi gelandang pengangkut air modelan Haryono atau M. Tahir yang gak bakal maksimal, wong dia tipenya nyerang. Intinya setuju gak setuju, menurut kami pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dimiliki. Dan sejatinya Coach Shin udah berulang kali membuktikan itu. Tapi kenapa akhir-akhir ini kok agak beleng gitu Coach? Kenapa? Ini kami mengkritik karena sayang ya, dan peduli, bukan atas dasar pribadi apalagi benci. So, semoga aja di laga versus Arab yang katanya jadi laga hidup mati buat masa depan Coach Shin bisa diberikan hasil terbaik berupa kemenangan. 1-0 aja wis, nggak apa-apa, yang penting 3 poin. Aminin dulu lah, biar kedepannya bisa lebih pede pas menjamu China dan juga Bahrain kalau dia berani datang sih. Kalau nggak ya udah, lumayan dapat giveaway 3 poin.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.